Oke, selamat bertemu kembali. Saya Firdaus Sanitokun bersama channel Trimono Group pada sore hari ini dalam pembahasan-pembahasan sebagaimana pembahasan di waktu-waktu yang lalu, demikian juga pada saat ini. Namun yang akan saya bahas pada sore hari ini adalah terkait fenomena bermunculan beberapa narasumber-narasumber sejarah yang menyangkut sejarah Pituluna Salau atau PWS. Berbicara tentang sejarah PWS, maka ada beberapa narasumber yang bermunculan di Posket yang membahas tentang sejarah awal mula berdirinya PWS. Maka bersama dengan Trimono Group saya juga ingin membahas soal asal-usul berdirinya sejarah PWS sesuai dengan versi kami. Sejarah PWS kami akan mulai di catatan terakhir Indona Pandaposanada di Salutabo pada tahun 1686 saat terakhir catatan tentang Lontra dibuat dan ditulis oleh seorang keturunan dari Ahwan Salutabo yang bernama Tumampai Pakena. Menurut catatan Salutabo pada tahun 1686 bahwa sekala kembalinya delegasi dari Bone atau delegasi Mandar yang terkait juga dengan rantai bulahan, maka dibuatlah sebuah catatan tentang perjalanan delegasi rantai bulahan ke Bone yang menceritakan tentang bertemunya para delegasi ini dengan Tomak Rara Bumbungan atau dalam bahasa daerah yang berarti yang berdarah putih di Bone. Namun pada hakikatnya yang dimaksud dengan Tomak Rara Bumbungan atau yang berdarah putih ini adalah Kolonel Vleun yang merupakan utusan daripada Belanda yang memfasilitasi Mandar bertemu dengan kerajaan Gowa dalam perdamaian. Pituluna Salu sebenarnya itu tercetus pada masa Nenek Tumampu yang merupakan menantu daripada Nenek Parinding Basi dengan Nenek Takayang Pudung yang merupakan putusan atau delegasi rantai bulahan ke Mandar pada perjanjian di Luyo atau Taman Jarak 3, dan pada saat itu tercetus di Bakbana Minanga tentang Karua Bakbana Minanga yang merupakan himpunan persatuan kerajaan-kerajaan kecil mulai dari Binuang sampai Sempaga yang merupakan sekutu atau kerajaan persekutuan yang kemudian mereka ikrarkan sebagai Karua Bakbana Minanga. Dan ketika delegasi dari rantai bulahan ditanya tentang nama persatuan atau uni Pitu yang berada di hulu sungai,
kerajaan-kerajaan yang ada di hulu sungai, maka oleh Nenek Tumampu dijawab bahwa di Rantai Bulahan itu ada kerajaan Pitulunasalu. Dan ketika ditanya bahwa siapa-siapa yang merupakan bagian daripada kerajaan Pitulunasalu, maka dijawab oleh Nenek Tumampu bahwa Rantai Bulahan sebagai Indona Lembang, Arale sebagai Indo Karanene, Matanga sebagai Andirita Tempon, Tubi sebagai Tambuli Basi, Mesawa sebagai Talingarara, Tabulahan sebagai Gantisaku Petoi Kadinge atau Tope Pairan. Dan pada saat itu di Pitulunasalu dikukuhkanlah persekutuan antara pegunungan dengan pesisir dengan nama Pitulunasalu Karua Bakbana Minanga. Dan semua itu termuat di 12 butir daripada perjanjian Luo yang ditulis dalam bahasa Hadat dan berhuruf lontar dan ditulis dari beberapa helai dan lontar. Dan itu merupakan bagian daripada sejarah awal berdirinya Pitulunasalu PWS. Setelah berjalan beberapa dekade tentang Pitulunasalu, maka terjadi beberapa perubahan dan juga terjadi beberapa fenomena atau intrik-intrik yang terjadi di wilayah pegunungan, sehingga susunan daripada Pitulunasalu itu berubah, yang kemudian dimasukkan Malabo sebagai Kalua Palasa Manoroson, kemudian Tabang sebagai Bubungan Kadada. Namun Tubi dikeluarkan dari persekutuan dengan Sempaga. Dan setelah berjalan beberapa dekade daripada sejarah tentang Pitulunasalu, maka terjadilah prahara-prahara yang kemudian merupakan pemicu daripada hancurnya persekutuan itu, atau yang disilakan dalam bahasa adat Tombek Bayunalita Rorak Basena Padang, yang kemudian diinterpretasikan sebagai Ubak Balada atau hancurnya kerukunan Hadat yang ada di PWS itu. Setelah terjadi prahara yang paling signifikan di Rantai Bulahan tentang acara ritual, maka berakhir sudahlah sejarah tentang Pitulunasalu sendiri. Kemudian waktu berjalan dan semua berjalan dengan aturannya sendiri, yang kemudian menjadikan generasinya mempunyai sejarah tersendiri tentang awal pembentukan Pitulunasalu. Perlu kita ketahui bahwa lontar yang merupakan narasumber kita dan merupakan pegangan daripada sejarah kita itu sudah tersembunyi atau disembunyikan di suatu tempat yang tidak diketahui sampai hari ini. Sekalipun ada beberapa generasi dari Salotabu yang sempat mempelajari dan kemudian sempat mengambil beberapa bagian daripada lontara itu,
yang kemudian diwariskan turun-temurun, yang mereka yang orang tua anggap bahwa inilah yang merupakan pewaris daripada Lontara itu. Yang mengenai yang merupakan tema kita pada sore hari ini tentang fenomena sejarah yang terjadi atau bermunculannya beberapa narasumber yang menyangkut Pitu Lunasalu, maka di sini sedikit saya singgung bahwa sebenarnya bermunculannya beberapa narasumber ini merupakan inspiratif bagi kita generasi muda yang tidak tahu tentang sejarah, namun juga merupakan bumerang bagi generasi kita apabila sejarah itu dikisahkan dengan sejarah yang tidak benar. Olehnya itu kami dari tim Timondo Group berusaha untuk membangun dan membangkitkan kembali sejarah-sejarah yang otentik, yang tentu sekali akan kami sertakan dengan bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan sejarah itu sendiri. Karena bagaimanapun juga sampai pada hari ini sejarah tentang Pitu Lunasalu itu bermunculan dengan berbagai versi dan berbagai narasumber. Bagi teman-teman semua, mungkin di lain waktu akan kita bahas kembali ya, terkait sejarah yang asli tentang Pitu Lunasalu, yang mana akan saya mulai dari kisah tentang perjalanan seorang putra dari kerajaan Majang Bone yang bernama Lapatodai, yang kemudian menjadi sumber inspiratif bagi lahirnya generasi-generasi yang bernama Pitu Lunasalu. Namun pembahasan ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi demikian teman-teman, selamat sore. Sampai bertemu lagi di partai berikutnya, masih tetap dalam topik terkait sejarah Pitu Lunasalu. Sekian, sampai jumpa.